Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bincang-bincang matematika berkaitan dengan persamaan diferensial. Bagian dua, ya sebaiknya baca bagian satu dulu sehingga nanti agak nyambung ya apa yang saya bicarakan di bagian dua ini. Masih sederhana ya. Kita hanya ingin membicarakan tentang eh, persamaan diferensial yang eh, apa masih masih nama-nama, belum ke solusinya. Ya, jadi ini persamaan diferensial homogen dan tak homogen. Ya, menyambung yang pertama kemarin. Ya, makanya kalau mau mengikuti yang part 1, ini nanti sebagai part 2, bagian 2. Persamaan diferensial homogen dan tak homogen. Nah, pertama akan kita bicarakan notasi, orde, dan derajat. Bentuk umum persamaan diferensial linear sebagai berikut. Nah, ini ada kata linear itu harus diperhatikan. Ya, bentuk umumnya adalah suatu fungsi f dalam x dan y, ya. F x y, d dx, d 2x dx kuadrat, ya, dny, dx, dxn ya. Sama dengan nol secara umum. Nih, perhatikan persamaan 1, 3. Berarti di paduan ada persamaan misalnya 1, 1, 1, 2 begitu ya. Dengan F adalah suatu fungsi real dalam n-2 argumen. Yaitu X, Y, D dx, D2Y dx kuadrat, dny, dxn. Nah, ini atau yang D2Y, DX2 gitu boleh ya. Ini notasi. Ya. Notasi pada 1, 3 ini menyatakan hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat. Ya, kalau variabel bebas itu independen variabel, kalau variabel terikat itu dependen variabel Y dan sebagai variasi dan berbagai variasi turunannya. Nah, ini adalah turunannya D dx, D2Y, dx2, dny, dxn. Ini variasi turunannya. Tidak harus urut, mungkin D3Y, DX3 tidak ada, misalnya tidak masalah ya. Lanjut, persamaan diferensial linear atau diferensial linear differential equation dengan variabel bebas X dan variabel terikat Y sering ditulis dalam bentuk, nah bentuknya kadang di persamaan 1, 4 itu A0X, dny, dxn ditambah A1X, dn, dn-1y, dxn-1 dan seterusnya ya sampai ANXY sama dan BX. Ini sekali lagi persamaan diferensial linear, linear differential equation dalam variabel bebas X dan variabel terikat Y sering ditulis dalam bentuk 1, 4 itu. Persamaan diferensial tak linear, non-linear differential equation itu adalah persamaan diferensial yang tidak linear. Nah, itu aja. Jadi ada yang linear, ada yang tidak linear. Nanti contohnya yang tidak linear yang seperti apa?
Sebagai contoh, D2Y dx2 dikurangi 3D dx sama, ditambah 2Y sama dengan 0. Ya. Sekali lagi ini kalau mau membacanya D2Y d kuadrat juga boleh ya. Jadi dikurangi 3D dx ditambah 2Y sama dengan 0-nya ya. Cara membaca saja. Ya, merupakan persamaan diferensial linear. Nah, kalau ini variabelnya merupakan satu dan D2Y dx 2 dikurangi 3D dx tambah 2Y kuadrat sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial tak linear. Jadi ada pangkat duanya itu ya. Jadi perbedaan sedikit. Perhatikan di sini 3 ya 3 dx sama 2Y kuadrat di sini ya. Ini sama dengan 0 menjadi persamaan diferensial yang tidak linear. Itu contohnya. Order dari persamaan diferensial adalah tingkat dari turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan tersebut. Persamaan 1,3 dan 1,4 adalah persamaan diferensial order n. Masih ingat ya, tadi 1,3, 1,4 ada dn gitu ya, ada dnz, dx n ya, seperti itu tadi. Jadi sebab turunan tertingginya terlibat dalam persamaan 1,3 dan 1,4 adalah turunan ke n. Contoh lain persamaan diferensial pada contoh 1,3,6 order 1. Nah ini di bagian 1 ya, sehingga kalau hanya membaca di sini, contoh ini diabaikan, tapi kalau sudah membaca di eh, persamaan diferensial, di differential equation part 1, nah ini akan melihat ada contoh 1,3,6, ya itu order 1, yang 2,5,7 order 2, dan 4 order 3. Ya, ya, kata order tadi adalah order dari suatu persamaan diferensial adalah tingkat dari turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan tersebut. Ini masih nama-nama ya. Derajat atau pangkat atau tingkat persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Persamaan diferensial pada notasi umum 1,4 berderajat 1, ya derajatnya 1. Karena pangkat tertingginya 1. Sama ini adalah pangkat tertinggi dari turunan pada persamaan diferensial ini. Pangkat tertinggi dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Ya. Contoh lain persamaan diferensial 1, 2, 3, 4. Nah, ini kembali ke eh, differential equation part 1 ya. Itu ada contoh 1, 2, 3, dan 4. Ini berderajat 1. Dan contoh 5 adalah berderajat 2. Di samping itu persamaan diferensial ada yang disebut homogen, homogeneous, dan tak homogen, non-homogeneous. Pada persamaan 1,4, bila Bx sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial linear homogen. Kalau tidak sama dengan 0, Bx-nya ya, Bx tidak sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial linear yang tak homogen. Jadi hanya melihat Bx-nya saja pada persamaan 1,4 yang tadi kita pelajari. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Itu dilihat lagi. Ada yang homogen, ada yang tak homogen. Lanjut. Persamaan diferensial ddt tambah ATY sama dengan 0 adalah persamaan diferensial linear order 1. Homogen order 1 karena pangkat tertinggi dari turunannya itu adalah 1 itu ya. Jadi homogen dan dy dt a t y bt tidak 0 ini ordernya 1. Order 1. Nah, ini order 1 itu apa?
tadi order satu itu adalah variabelnya ya. Dari kita lihat variabelnya. Hanya satu, itu order satu. Adalah persamaan diferensial linear order satu tak homogen. Nah, contoh lain kita lihat lagi di differential equation part 1. Pada contoh 2 adalah persamaan diferensial homogen. Contoh 1, 3, 4, 5 adalah tak homogen. Ya, jadi eh, ada yang homogen kalau di sini ada nol ini homogen ya. Tapi kita perhatikan kalau BT-nya dipindah ke sini ya tetap ini menjadi tetap tak homogen. Jadi perhatikan saja susunannya seperti ini. Ya, antara lain order satu yang homogen, ini order satu yang tidak homogen. Kepentingan utama mempelajari persamaan diferensial adalah mencari penyelesaian atau solusi persamaan diferensial tersebut. Apa makna solusi persamaan diferensial? Nah, ini sama ya dengan nanti ada mencari fungsi yang menggantikan itu yang nanti cocok ya, yang pas pada persamaannya. Pada dasarnya suatu solusi persamaan diferensial adalah suatu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Nah, untuk solusi fungsi nanti kalau ada kesempatan akan saya sampaikan pada bagian 3 ya, differential equation part 3. Nah, sekarang sudah cukup hanya kenal-kenal nama saja. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan eh, ini semua menjadi bagian dari ya kita sharing ilmu saja ya, sharing sharing saja ya. Kita tidak ada kepentingan apa-apa, hanya sharing saja. Ada yang baca bersyukur, tidak ya tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga para pelajar yang sedang belajar yang gemar matematika.